Dibuang PKS, Nasdem dan PKB, Fahri Hamzah dari Partai Gelora memberikan saran kepada Anies Baswedan agar Anies Baswedan introspeksi diri dan tahu diri. Ya, harus belajar, gitu kata Fahri Hamzah. Gitu. Ya kan? Karena penting juga kita sebagai ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak, Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah, gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya kan, agak atau karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI, kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia, lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia misalnya itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya beliau agak introspeksi dan mengambil posisi lain. Cara Bung Fahri berpikir tentang Mas Anies yang kemudian tadi itu dibilang memanfaatkan kelompok-kelompok Islam kanan ini gitu. Apakah itu juga ada dalam pikiran Kim Plus ini yang membuat misalnya ada tanda-tanda apa namanya? Nasdem akan ikut, PKB akan menarik dukungan. Apakah ada dalam PKS juga ikut saya dengar. PKS? Ada yang selama ini. Ya maksudnya saya khawatir ini semua orang alumninya semua orang ini juga lagi ngomong sama Anies gitu loh. Lu tahu diri dikit lah, ya kan. Lu udah bikin ribut seantero Republik kemarin, ngapain lagi bikin ribut ibu kota ini kan gitu. Tahu diri atau tahan diri? Itulah Fahri Hamzah yang meminta Anies Baswedan untuk tahu diri dikarenakan telah membuat gaduh nasional pada Pilkada 2017 dan telah memecah belah umat. Yang disampaikan Ahok juga demikian sama apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah bahwa Anies telah memecah belah umat. Dan aku begitu sangat kecewanya dengan Anies Baswedan. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Memecah belah bangsa ya. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Gitu ya. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Tidak ada. Itulah Ahok yang begitu sangat kecewa sekali dengan Anies Baswedan dikarenakan Anies Baswedan memecah belah umat. Dikatakan kata Anies adalah Indonesia atau Jakarta telah lepas daripada kolonialisme dan kembali kepada pribumi. Padahal Anies sendiri juga bukan keturunan pribumi, adalah merupakan keturunan Yaman ya. Dan Ahok juga memang ya bukan keturunan pribumi, dia adalah keturunan dari Chinese ya. Namun demikian jiwa nasionalismenya benar-benar ada. Dan inilah pidato
Anies Baswedan yang begitu sangat memecah belah umat. Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Penjajahan di atas Selama ratusan tahun. Betul nggak, ratusan saudara? tahun ya. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Takbir. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan. Itulah Anies Baswedan yang menggebu-gebu pidato, katanya lepas daripada penjajahan. Aduh, emangnya Indonesia dijajah ya oleh kolonial begitu ya. Kok dia mengatakan baru saja lepas daripada penjajahan. Harusnya ya sesuai dengan sejarah dan Undang-Undang Dasar 45 kan untuk kita, di mana Indonesia adalah lepas daripada penjajahan pada tahun proklamasi ya, di mana 17 Agustus 1945, bukan pada saat Anies memenangkan Pilgub Jakarta. Anies keterlaluan, lebay kamu. Pernyataan Anies tentang pribumi juga dipermasalahkan oleh KND. Andi Noya juga mengatakan kalau Anies itu berbahaya begitu ya. Kita dengarkan ya. Pandai mengolah kata, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Mengolah kata ya. Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan. Itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh jika sesudah itu saya tidak bertugas. Oke? Sesudah itu saya bertugas. Ngeles nih ya. Sesudah saya bertugas di Jakarta, apakah dalam bertugas diskriminatif? Apakah dalam bertugas menunjukkan sikap membeda-bedakan? Kalau sangkaan itu benar, maka selama saya bertugas ada diskriminasi, ada pembedaan. Nyatanya tidak, justru merangkul semua. Itulah ngelesnya Anies Baswedan ketika dicecar oleh Andi F. Noya. Dia mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak diskriminatif. Dia cuma ngomong saja tapi kenyataannya tidak. Ya seperti sekarang ini, bahwa katanya dia tidak diskriminatif. Namun kenyataannya ya dia menggunakan ayat dan mayat, menggunakan Islam garis keras untuk mengalahkan Ahok. Andi F. Noya juga mengatakan kalau Anies Baswedan adalah merupakan tokoh yang sangat berbahaya dikarenakan memecah belah umat. Ini seperti yang disampaikan oleh Ahok. Dengan pandangan-pandangan curiga dari orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Ada satu momen di mana mereka bilang sebenarnya Anda ini berbahaya sekali. Berbahaya Karena sekali ya. Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Memecah belah umat ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Apa pesan yang sebenarnya ini ingin Anda sampaikan hari itu?
ini adalah salah satu contoh lagi, Bang. Bagaimana sebuah kenyataan digaungkan dengan pesan yang beda. Saya boleh baca lengkapnya ya, Bang ya. Itu apa statement itu. Sebentar. Saya baca, Bang ya. Dua bagiannya. Pertama, di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Jadi saya udah bicara keadilan sosialnya dulu, bukan sekarang nih. Dan Jakarta satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata di Jakarta selama ratusan tahun. Ini pada masa penjajahan. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta bagi orang. Begitulah Anies Baswedan yang pandai ngeles, pandai bicara, namun ya ya namanya juga seorang dosen yang harus bicara, namun demikian dalam eksekusi atau dalam keputusan dalam kerja ya nol, karena sudah dibuktikan selama 5 tahun menjadi gubernur di Jakarta, di mana DP 0 rupiah mana, kemudian OKOC mana, banyaklah janji-janji bohong Anies Baswedan. Aduh, parah.